Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, jumpa kembali dalam Daily Devotion pagi hari ini. Saya memberi tema diberi kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Diberi kuasa oleh Roh Kudus ada syaratnya. Kesatu, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bertobat, meninggalkan dosanya, dan karya Roh Kudus menginsafkan mereka dari dosanya, berpaling kepada jalan kebenaran, dibebaskan dari maut, memperoleh hidup yang kekal. Kedua, orang yang percaya kepada Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya, menjadi miliknya, menjadi anak-anak Allah. Dan orang Kristen, anak-anak Tuhan, di mana Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, sehingga kita menjadi milik Kristus. Walaupun kita menghadapi pencobaan-pencobaan, kita dapat mengerjakannya pekerjaan Allah dengan baik, dapat melampaui segala keterbatasan manusiawi karena ada potensi Allah, ilahi Allah yang diberikan dalam hidup ini yang tidak terbatas. Ketiga, pesan Tuhan sebelum Ia naik ke surga kepada murid-muridnya, janganlah tinggalkan Yerusalem, melainkan menantikan janji Bapa. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi Bapa akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi kuat, diberi kekuatan, kemenangan, kuasa, dan penghiburan. Keempat, diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Diberi kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir dalam nama Yesus dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18b, mereka akan meletakkan tangan ke atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Kelima, menjadi saksi-saksiku. Kristus, menjadi saksi Kristus baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Markus 16 ayat 20 katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menyatakan firman, dan tanda-tanda menyertai mereka. Menjadi saksi di Yerusalem berarti mungkin satu keluarga, satu orang yang sudah diselamatkan. Mereka mungkin suami, istri, atau anak belum diselamatkan. Biar yang sudah kenal Yesus sebagai juru selamat, mereka diselamatkan, mereka jadi saksi, menjadi berkat di dalam tutur kata, perbuatan, kelakuan mereka, sehingga seisi rumah diselamatkan. Di Yudea itu berarti kita menjadi saksi bagi tetangga-tetangga kita yang belum diselamatkan, sehingga dengan kelakuan kita, perbuatan kita, dengan keberanian kita bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan, pertolongan kasih-Nya kepada mereka, sehingga mereka pun bisa diselamatkan. Di Samaria berarti lebih luas lagi kemungkinan bagi orang-orang yang non-Kristen, mereka belum diselamatkan, kita bertemu dengan mereka setiap hari, mungkin di kantor atau di sekolah atau di perjalanan, dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita berani menyaksikan kabar baik kepada mereka yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bertobat. Di ujung sampai ke ujung bumi, dikatakan seorang penginjil yang besar pun mereka tidak mampu untuk sampai ke seluruh dunia memberitakan Injil. Tetapi dengan kemajuan melalui sosmed yang luar biasa, Injil bisa diberitakan sampai ke seluruh dunia, di mana mereka bisa mendengar berita kabar baik melalui sosmed, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook dan lain-lain, sehingga mereka bisa dijamah hatinya,
Kita berdoa supaya Tuhan celekan mata rohani mereka, sehingga mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga mereka diselamatkan menjadi orang percaya. Sekian firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus yang Engkau karuniakan bagi kami. Roh Kudus selalu bersama kami berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan memberi kami kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit oleh bilur Yesus, mereka disembuhkan. Kuasa juga untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Pakailah kami semua umat Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu untuk memberitakan kabar baik kepada mereka sehingga mereka diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.